Terus diminta sama, ya udah kamu jangan marah-marah. Begini kalau saya lihat nih kamu marah ini petir ini kamu siapa nih? Saya yang selalu dipanggil ke sini. Jadi jadi yang punyanya ini demonik Kak, apa kayak pemuja setan yang punya villanya. Nah ini Kak ya, lanjut lagi ya Kak ya. Ya teman saya yang giniin toilet kena lagi dia, tapi dia tuh langsung kayak entah berubah ya gimana, suaranya juga berubah, raut wajahnya juga berubah. Kalau namanya orang kesurupan kan kayak ya tutup mata teriak-teriak gitu ya. Kalau ini enggak, dia kayak natap gini. Cuman raut wajahnya berubah, intonasi suaranya tuh berubah. Dia bilang, wah ini si ini kayak si Bang Jebo nih. Terus ditanya, dia ketawa, langsung ketawa, haha. Pokoknya saya dengar tuh dia bilang, dasar anak bocah katanya, nggak tahu aturan katanya gitu kan. Terus dibilang, kalian di sini tuh semua munafik, bilang gitu kan. Pokoknya dia kayak kasih pesan-pesan, wah kalian belajar agama nih, begini, tapi masih kayak begini buat apa? Ya udah mendingan ikut saya aja kayak begini, saya bisa kasih lebih katanya. Tanpa tumbal katanya, seperti yang tuan tanah ini. Terus ditanya lah sama ustadznya, maksudnya gimana nih tanpa gini? Ya kalau kalian kan biasanya kayak begini-gini, pakai minta ada ininya ya. Kalau enggak, iya dia bilang kalau enggak mendingan sekalian aja. Saya langsung kasih apa yang kalian pingin. Itu nggak mau kan. Si ustadz bilang, oh jangan lah, ini masih di sini cuman pengen happy aja gitu kan, cuman numpang aja. Ya nggak bisa lah, minta darah harus bayar darah lah kata dia. Tempat ini udah berdarah katanya. Siapa yang nggak ngerti maksudnya, kalau gitu kan daerah kayak gitu gimana ya Pak? Jadi harus ada keluar darah sedikit gitu. Terus kan dia bilang sayang sekali katanya, salah satu dari kalian tuh sedang haid ya kalau iya, harusnya dia, cuman dia pulang duluan sebelum kita bisa sesuaiin energi buat ini. Jadi mereka tuh mainnya energi Kak. Iya. Bisa bicara sama kalian ya. Tanya, kalian nih apa? Sama saya seperti yang teman saya bilang, malaikat jatuh. Cuman mereka nggak mau bilangnya iblis. Mereka tuh pas bilangnya malaikat jatuh. Saya nggak ngerti ya itu. Ya ini mungkin itu udah sampai bingung semua kan, udah dibaca-bacain segala macem. Jadi ada juga yang non muslim kan di situ ikut kan, udah bacain juga pakai ini, enggak ini diketawain Kak. Ada juga kan teman saya satu Cina tuh, pakai ini juga, kayak begini-gini nggak mempan gitu ya. Pokoknya semua agama tuh lah ya dibacain ya. Karena gimana ya, pas ditanya kan sama si ustadznya, karena dasarnya itu mereka udah tahu ininya. Kalau jadi yang buat ngelawan mereka sendiri yang harus benar-benar dari dalam diri sendiri. Kalau goyah sendiri mereka masuk. Nah, karena momennya pas kan, anak-anak ini kan ke situ kan bukan buat kayak liburan gini ya, kayak mabok, ngomong jorok apa. Kan udah ngeluarin auranya itu ya yang mereka suka tuh, makanan mereka. Terus habis kayak gitu dibilang lagi sama si ustadznya, jadi kamu gimana nih, kasihan anaknya mau pada pulang gini, jangan yang repotin. Oh ya udah katanya, keluar aja dari wilayah ini katanya. Ya udah, jadi terus apa nih, minta kopi hitam. Kok minta kopi katanya. Udah buruan katanya dibilang gitu. Kopi hitam, kasih, keluar balik ya. Situ juga teman saya mukanya pelongo gitu. Pokoknya tuh kalau dimasukin tuh saya baru ngerasain tuh kayak pikiran tuh kayak nggak fokus. Iya. Kan kalau kesurupan ya, saya juga pernah dulu kesurupan waktu SMA tuh, pocong itu capek. Kalau ini enggak, kayak ngeblank aja gitu. Iya kayak orang gimana sih, orang kayak ODGJ yang kayak bingung gitu kan.
Oh iya bang, pulang nggak? Pulang itu tadi itu setelah dia bilang suruh keluar dari wilayah itu kan, itu terang tiba-tiba. Oh, udah nggak ada petir. Setelah dibilang itu terang tiba-tiba. Terus kita kan ke parkiran. Nah, di parkiran itu ada gazebo kan. Nah, mereka briefing lagi, ngobrolin tentang masalah gua, masalah temen gua, masalah yang di villa, ini biar selesaiin lah. Nah, si ini bilang kan ngobrol nih sama si tukang villa yang jaganya. Tanya-tanya lah. Jadi si yang punyanya ini udah nggak pernah ngelihat villanya ini atau mantau villanya ini udah 6 tahun atau 5 tahun. Makanya aneh, dia terakhir kan cuma pesan jangan ke ini rumah ini, jangan kamar yang di atas tuh nggak usah dibersihin, nggak usah dibuka, pokoknya area-area ini aja katanya dia. Terakhir begitu, cuman saya nggak tahu aktivitas kalau keluarga ini kesini ngapain, nggak tahu tuh. Nah mereka biasanya aktivitas ini yang di rumah yang kedua katanya. Terus habis bilang kayak gitu, saya kembali lagi dimasukin sama si iblis nih, demon di situ. Diminta pulang, keluar katanya. Keluar dari sini, nggak usah di sini katanya. Kalau enggak kalian semua celaka. Ini saya kasih kesempatan nih. Sekali lagi kalau nggak keluar dari sini. Jadi dia nggak mau diurusin urusan dia yang di situ. Itu kan istilah lu membicarakan gitu. Ya. Terus ditanya lah sama temen gue yang ada tuh satu non muslim kan. Sebelum kita sini saya mau tahu dulu nih tempat ini apa sih, nyampe kamu nih marah-marah gini sampai 2 kali masuk ke teman saya. Pintu gua katanya. Yang di lantai 2 sama yang di rumah itu ya pintu gua. Pintu buat ngubungin dunia gua sama dunia manusia. Cuman gua marah karena yang melakukan perjanjian sama gua nggak datang-datang nih. Makanya dia lapar, minta darah. Oh gitu, ya udah mohon maaf nih sampai dibilang iya mbah dia gitu temen. Gue dengar, cuman ya namanya kan ngeblank ya. Iya, ngeblank. Gue cuman dengar lewat kuping doang, gue nggak ngerti apa yang di depan terjadi gitu kan. Tahu sih tahu, cuman kayak bingung gitu. Kalau di alam sadar gue yang ngomong cuman ini doang. Udah pergi gini-gini, ya, hujan lagi. Di mana sih jin yang bisa gituin cuaca sampai petir gitu nyambar kan, udah ketakutan tuh. Pulang karena anak-anak kehabisan energi itu kan, kehabisan energi ngurusin gua gitu kan, kejadian itu kan. Makan lah mereka, nyari makan. Udah kata temen gue itu, udah yang penting keluar dulu dari wilayah ini. Udah keluar pokoknya udah jalan setengah jam lah. Mampir mereka ke tempat kayak buat makan gitu, mie ayam gitu kan. Mie ayam gue disuruh turun dulu gini-gini. Turun. Gue cuman bengong aja. Aduh, pokoknya gue ingat tuh gue bilang gue capek banget nih. Iya bang, udah lu gak usah pikirin apa-apa, lu tenang. Ntar motor lu gue setir kata temen gue itu kan. Si Irun juga udah bang, ini ngerokok. Gue sampai dibeliin rokok 4 bungkus loh. Gila ada gue minta rokok dibeliin lagi baru gara-gara yang si masuk ini kan minta rokok. Jadi anak-anak itu ketakutan sampai dibeliin rokok terus. Buat cadangan. Iya, nih bang gue bakarin ini. Udah lu jangan marah-marah lagi ya katanya. Udah deh. Gue nggak ngerti nih kenapa bro. Gue cuman sadar gue marah-marah kenapa ya. Ya udah tenang lu tenang. Begitu tiba-tiba pas gue mau makan mie ayam, masuk lagi dia. Masuk lagi. Pokoknya ada bisikan dulu. Pokoknya ada bisikan. Mereka bicarain kamu tuh deh. Kalau mau marah aja, gue bantu ada dia. Gue cuman, Terus pas gue ngeliat temen gue, kan lagi ngumpul-ngumpul, nggak namanya orang kebingungan kan masih ngobrol kan, nggak mau dengar sama gue kan. Pas gue liat, gue masukkan lagi. Cuaca berubah lagi, mulai hujan. Gue marah-marah, lu ngomongin gue ya, gue inget tuh. Lu ngomongin gue ya.
wah sini masukkan lagi nih. Kenapa nggak pergi-pergi? Pokoknya gue ingatnya di situ kenapa nggak pergi-pergi. Iya, udah. Wah, anak-anak kasihan banget, udah dibikinin sampai di cancel tuh makanan. Jadi mereka cuma minum air doang ya, es teh manis doang kayak di situ. Udah lanjut. Pergi. Jadi tuh gue pas pulang itu gue di tengah, jadi bertiga nih, tumpuk tiga dari villa itu, tumpuk tiga dijagain sama temen gue yang satu lagi kan. Kalau yang temen satu gue lagi tuh aman tuh, dia udah aman, tidur terus. Mungkin salahnya gue karena gue sadar ya, sadar, jadi energi gue masih ditarik terus sama dia. Anak-anak kan pas jalan itu, bilang nih temen gue, wih gila kita jalan berhenti lagi nih cuacanya jadi cerah lagi kan. Nah anak-anak kan karena saking udah pusingnya itu ya berhenti lagi di warung. Pas mau berhenti gue kemasukan lagi. Buset. Suruh jalan. Itu berarti masih wilayah dia itu ya? Iya, dia mintanya tuh pokoknya kita nggak usah di situ gitu. Jadi pas berhenti gue teriak di situ, liatin banyak orang Kak. Pulang di depan itu. Lu bayangin Kak jarak. Pokoknya kita di sini. Itu sekitar 5 meter di depan situ apa 10 meter itu kelihatan petir. Pas gue bilang pulang, Buset. gila kata gue. Wih katanya Gitu ya? anak-anak langsung, udah jalan aja, jangan berhenti ini mah, jangan berhenti katanya. Petir itu saya bilang pulang itu petir. Terus anak-anak itu kan, jadi kan udah ada yang pulang duluan tuh. Yang siapa ya, kawanannya Acil atau apa tuh, dia udah sadar. Jadi sebelum selesai jam 11 siang itu tuh dia udah sadar tuh kalau di situ udah nggak enak. Jadi dia kayak entah indigo apa itu, dia udah ngeliat tuh hawanya tuh udah hitam semua. Dia ngeliat tuh baru pertama kali di tempat kayak begitu. Kalau misalkan tempat angker tuh ya, kalau tempat angker tuh kan kayak paling pengap, panas. Ya perubahan iklimnya tuh di badan doang kan. Kalau tempat-tempat angker. Nah kalau ini enggak. Dia ngeliat itu hawanya hitam. Terus kayak gelap. Pokoknya kayak dia ngeliat villanya tuh, wah gila ini apa yang datang. Makanya dia langsung pulang tuh sebelum anak-anak makan sini langsung pulang tuh. Nah ketemu lagi di setengah jalan ketemu lagi tuh. Dia tanya, wah itu pada kenapa? Tuh dia ngeliat tuh ya. Dia ngeliat tuh di belakang saya tuh ada kayak apa ya? Muka kayak muka sapi. Muka sapi tuh bertanduk, bersayap. Tanduknya tuh kayak yang orang-orang black metal itu gimana sih? Black metal kan tanduk kambing begini ya. Cuma ada 4. Dilihat ini bukan jin, kayak monster gitu kan. Apaan nih dibawa gitu kan. Terus ini pulang aja gini. Kayaknya ada yang ngintilin, marah banget. Apaan sih lu pada di ini. Pulang. Terus diceritain lah, iya tuh si Bang Jebo teriak begini, petir nyamber gila, langsung hujan lagi. Ya, pulang aja. Itu teman si Acil ini ya, dia mau ngeliat pertama kali kayak begitu bentuk jin. Udah setelah itu kan kita jalan terus teman saya nih yang di belakang ini kan baca-bacain ayat kursi terus nasehatin bolak-balik sampai di perjalanan itu kan. Terus dia bilang ke teman saya yang ngendarain motor, bawa ke Ustadz dulu nih, suruh minumin air. Itu kan minumin air buat bersihin. Ya udah oke. Gue disuruh mandi juga kan, disuruh mandi di musola nih. Udah tuh kita jalan setengah jam. Temen-temen gue nemu nih musola, nunggu dulu nih. Gue ngamuk nggak nih, pengen ini. Soalnya temen-temen gue bilang kalau si yang ngikutin ini tahu mau kita mau ngelakuin apa tuh dia tahu. Tungguin ada kali 15 menit atau 20 menit. Nah aman nih, ini kayaknya si Bang Re aman nih. Jadi nyuruh si Irun nyamperin ke rumahnya Pak Haji itu, nanya-nanya lah ke
yang lagi ngurusin musola, ada Pak Haji yang bisa begini-gini ya. Tanya, oh ini rumahnya belakang. Udah, mereka pergi nih ngambil air. Udah bang, lu sini aja, gue dibaik-baikin, dipijet. Wah, gue ingat banget tuh. Gue malah nggak enak, lu ngapain pijet-pijet? Enggak bang, lu capek kayak gini. Udah, ini lu mau makan apa nih? Ini udah bang, biar aman bang. Udah, lu mau rokok dibakarin. Temen gue aja ada kan yang dulu anak STM demen tawuran, ngelihat kejadian gitu, ngelihat gue kayak gitu tuh nyampe aneh, sampai dia takut dia. Wah gila, gue sampai bilang gue semasa gue tawuran nih gue nggak ada takut-takutnya ngeliat kayak begini di luar nalar. Wah gue langsung ciut, gue kena mental. Udah bang, wah pokoknya gue udah kayak raja lah. Udah minum bang gini. Udah lu tenang, gak usah mikirin apa-apa, lu mau apa kita usahain lah. Yang penting lu gak usah mikir apa-apa, lu tenang, lu istirahat. Nah, dateng lah si Irun ini bawa ini, ya udah gue minum. Itu airnya tuh kata si Irun, bang lu kalau minum airnya bau bunga berarti bersih nih katanya, bersih nih. Nah, ininya yang ngikutin dari Villa nih bersih, insya Allah bersih kata dia gitu kan. Oh iya bagus kata. Kalau kagak ada bawa apa-apa ya udah minum aja, anggap aja air inilah biasa. Udah gue minum, bau bunga tuh kak. Bau bunga gue minum sampai habis, glek. Nah sisa sedikit, temen gue yang sering tawuran ini minta nih dikit buat cuci muka, dan yang lain juga buat cuci muka apa segala macem. Udah tuh, ya udah tuh aman tuh, anak-anak mikirnya aman. Aman. Nah pas di daerah kan, kalau di daerah sana tuh ada kayak kebun kelapa sawit. Ya hutan kebun kelapa sawit kecil lah di itu, di jalur itu tuh kalau menuju Tiga Raksa tuh pasti lewat situ. Kalau dari Lewili yang ke Tiga Raksa. Nah pas itu kan posisi kita jam berapa ya? Setelah maghrib apa? Jam 7 dah, jam 7 malam tuh kita lewat situ. Temen gue motornya bermasalah, tiba-tiba yang di depan bensinnya habis seteng ya kan. Terus udah tuh kan posisi itu kan daerah terpencil kak, kalau saya bilang tuh daerahnya ya, kalau jarak kayak bensin eceran tuh jauh gitu, bisa 2 kilo tuh baru ketemu kayak warung Madura yang jual bensin. Jadi teman saya ini beli dulu, dia jalan nyari bensin. Anak-anak kan berhenti juga di situ, udah sambil baca-baca apa, udah ketakutan kan, udah ngalamin kejadian aneh. Terus temen gue yang ini, bang ini ya bang yang pengen ini ya aman ya. Nah terus tiba-tiba di situ si dia ini bisikin, dia ketawa. Wah, gue merinding nih. Dia ketawa. Merinding beneran. Iya beneran loh. Dia ketawa pokoknya di kuping sebelah kanan dia ketawa. Hahaha. Teman kalian tuh nggak ada gunanya baca-baca begitu katanya. Gue di sini yang bosnya nih. Jadi pas kita berhenti di situ, penunggu yang di situ pada ngumpul semua. Nih, terus dia nawarin ke gue. Mau jahilin temen-temen lu lagi apa mau gimana ya gitu. Dia mau nyuruh yang penunggu di situ yang sekuat apapun mau jahilin teman-teman saya. Saya sampai bingung. Gue ngeliat gini, lu tadi ngomong ini ya? Apa bang ada ya? Enggak. Berapa lama nih kita ini nungguin ini dulu nih, ngambil bensin nih bang. Udah lagi tempatnya tuh nggak ada lampu, jadi cuma ada lampu senter, HP, motor. Wih jangan lama-lama di sini lah kata gue. Kenapa? Jadi ketawa terus nih. Wah, gue suka nih kalau manusia punya rasa takut. Gue kenyang atau dia gitu. Gue sampai ngeliat ke atas pohon, siapa yang ngomong ada gue. Wih, terus dia bilang lagi, udah ngumpul semua nih di sini nih, ya. Lagi pesta makan, ya. Jadi kan mereka takut nih. Jadi namanya kayak jin ini kan nyerep juga kak. Iya. Rasa takut itu.
Nah kalau si iblis ini beda nih ternyata, dia lebih ke emosi, amarah. Nah dia nunggu siapa nih yang marah duluan di sini, baru dia ini. Makanya dia nawarin ke gua, bilang ini kalau nyuruh ini biar orang-orang di sini ketakutan, marah, emosi kan. Jadi kalau ketakutan kan timbul emosi nih, bilang cepet gini. Nah dia nunggu itu doang. Terus gimana tuh? Terus ya udah tuh, gue pokoknya kepala sampai pusing tuh, pusingnya tiba-tiba migrain sebelah aja tuh yang dia bisikin. Wah, kapan nih kan yang ini gue kan Dimas, mas kapan nih sih bawa bensinnya? Lu tunggu lagi bang, bentar. Kenapa lu sih itu udah begini ya? Nggak tahu nih mas. Nggak tahu nih, gue bingung di tempat gini, jangan gelap-gelap lah. Gue takut, gue bilang gitu kan. Sabar bang, nih sabar. Beli bensin dulu. Ya udah tuh, datang lah si temen. Wah tuh bang, alhamdulillah dia datang. Isi kabur, set. Pas kita jalan, tahu nggak kak? Di seluruh hutan itu, tiba-tiba keluarin suara, ada suara auman, ketawa, Buset. ada yang teriak, wah gitu. Nggak tahu dah itu kayak entah kesel, nakutin, semua pada kaget. Apaan tuh katanya. Dikira ada yang bilang, itu ada binatang buas. Kan itu hutan, posisinya hutan sawit kan. Apaan tuh. Udah jalan aja. Ada yang ketawa, ada yang nangis, ada yang ngaum, ada yang... Itu nggak ngerti dah. Itu gimana. Dan semuanya ngedenger gitu. Iya. Pas kita jalan, baru mulai jalan. Wow. Ada suara kayak suara macam-macam lah. Selama kita di hutan itu mau keluar, sampai keluar itu. Pas udah keluar dari situ kan, saya kan nggak boleh pulang dulu nih sama temen ya. Udah bang, lu nginep dulu nih, udah jam 9 apa jam setengah 10 gitu. Nginep di tokonya sini. Karena gue lihat posisi badan lu kan capek banget nih. Ya udah gue nginep terus gue nanya, nah itu si Yogi gimana? Si Yogi mah langsung dia ke tokonya, langsung pulang. Dan si Yogi ini nanti ada kelanjutannya, nanti saya ceritain nih. Udah nih, saya udah nyampe di toko teman saya minum, saya mandi lagi kan, saya minum air putih, saya mandi lagi juga di toko dia, yang ngobrol santai begini. Tiba-tiba si ini nih bisikin lagi, ini teman kamu nih punya banyak beban, ayo kita buat dia nangis gitu dia. Itu nggak ada hujan, nggak ada apa, terus saya baru bilang atau apa, sabar ya, tuh saya tepok begini, dia langsung nangis kejar-kejar. Terus habis dia nangis, yang bilang gitu, dibilang seru kan. Gila bisa mainin emosi segitunya ya. Gue sampai bingung, ini apa gue masih halu buah kecubung apa ini. Iya gitu. Iya, tadinya dia masih ini kak cerita benar gitu, oh bang masalah ini jualan gini. Nah dia bisikin begitu, dia bilang ayo gini kita bikin nangis ya. Ya udah, saya bilang udah bang sabar gini. Tiba-tiba dia langsung nangis kejar-kejar, kayak orang kayak putus harapan. Itu gimana sih bang, gua nggak tahu banget gini. Lah gue bingung, ini anak cowok nangis kayak anak cewek jadinya. Itu gimana gue ininya, gue aja lagi capek begini, masa gue ngediamin orang ya kan, ngebaikin orang. Ya udah bang ini. Ya bang, aduh gue sampai mau berhenti begini, gue bingung dari masalah orang tuh. Pokoknya dia cerita seini-ininya. Dan gue baru ketemu temen gue itu ya 2 kali atau 3 kali ya. Namanya orang baru ketemu 3 kali nggak mungkin nyampe segitunya ya. Baper parah gitu cerita. Kok bisa ya sampai orang sampai kayak gini. Gue aja ketemu sama temen gue berapa kali, males gitu cerita aib atau masalah ini nyampe nangis sekejar-kejarnya. Ya udah tuh, dia habis nangis kayak gitu, datang lagi teman saya, si Bobby itu kan, emang dia rumahnya deket kan. Nanya lagi, bang lu nggak apa-apa bang, udah lu nginep sini aja, apa mau sekalian aja ke tokonya Yogi. Nah gue bilang, sini enak nih, begini menangis.
mendingan di toko Yogi aja katanya. Ya udah bang, habis ini aja kita nyantai dulu aja sini. Sama nih, kita ngobrol si itu bisik lagi yuk katanya, lagi yuk. Nah tiba-tiba dia lagi bahas masalah keluarganya, tiba-tiba dia nangis kejer. Terus dia bilang lagi, seru kan? Set sampai ini apa? Gue halu apa? Gue tanya, bang, sorry nih bang, ini kesedihan lu. Ini menurut lu muka gue nih masih halu apa masih alkohol apa gimana? Enggak bang, muka lu udah sehat gini, cuman lu gini gara-gara di villa. Tapi lu udah aman kan? Nah gue nggak kasih tahu tuh di situ. Aman. Gue bilang aman aja padahal di sini Masih denger. iya, aman. Nah, gue mikir gue gila nih. Habis itu jalan-jalan gue jadi gila anjir gara-gara buah kecubung apa getah trompet anjir. Iya. Soalnya si Irun bilang, ya lu kalau makan begini atau ngerasain gini seminggu nih bang hilangnya. Iya kan gitu. Emang kan sebelumnya gue pernah nonton apa tuh kayak konten kreator makan begitu kan, lama kan. Gue mikir wah iya kali ya, gara-gara ini lama kali ya efeknya ya. Jadi dengar kayak begini. Cuman kok kalinya gue dengar suara gitu, tiba-tiba apa yang depan gue kejadian nih. Ya. Itu di luar nalar sih kak. Kok orang sampai nangis begini, padahal gue kagak akrab, gue bukan apa. Jadi kayak cerita penuh emosi lah pokoknya ibaratnya itu konteksnya. Udah tuh kayak gitu, setelah dia dua-duanya udah reda, udah cerita ini, udah reda nangisnya, lalala, kita pindah ke tempat si Yogi nih, teman saya. Udah bang, sini aja, ntar ada si ini lagi nih, si Dimas yang ini mau nemenin juga saya kan, kondisiin. Udah tuh kita pindah ke tokonya si Yogi, ya perjalanan sekitar 20 menit lah dari toko teman saya. Ya udah tuh kita ngobrol gini-gini. Nah si Yogi itu mulai halu nih, ngomong-ngomong sendiri, woi siapa kan? Kayaknya sih dia juga ada yang bisikin, cuman dia nggak ngerti. Kalau saya kan antara nggak ngerti, bingung, antara nggak percaya gimana, campur aduk gitu kan ya. Si Yogi, gini-gini. Nah teman saya ini si Bobby ini bilang, udah Gi, lu tidur lagi aja, jangan nggak usah dipikirin, lu capek udah gini tidur. Ya udah tuh si Yogi malah namanya dia kan orang Jawa ya. Ya udah gue bingung begini, gue beli arak dulu lah. Dia beli arak dia gitu aja. Terus dia pas datang emang deket kan, kayak toko beli kayak gitu, dia beli arak, dia minum sendiri. Dia sempat nawarin, saya mikir wah gue kalau begini lagi gue tambah nggak jelas nih. Udah lu aja lah, lu kalau buat tidur lu aja. Ya udah dia sendiri tidur tuh. Semuanya itu kan pada tidur, saya nggak bisa tidur. Tiba-tiba tuh kan namanya kalau di toko itu kan ada kayak rak-rak buat mejeng baju gitu atau apa. Itunya pada gerak-gerak sendiri. Bajunya gitu atau benda-bendanya gerak sendiri? Baju, hanger nih kayak hanger ini kan hanger. Ini saya di sini, itu kan di sana. Saya mikir, itu gerak apa-apa. Geser-geser. Nah saya samperin lah, Saya begini-gini, saya kira ada kucing atau apa kan, nggak ada apa-apa kak. Nggak ada apa-apa. Udah tuh. Saya bangunin lagi si bang Bobby, bang Bob temenin inilah, saya ngobrol lagi. Kenapa bang? Enggak, pokoknya temenin aja nih. Udah ngobrol. Tiba-tiba di genteng ada kayak suara boom. Buset. Ada suara boom dan itu ketawa di kuping saya. Saya kira kan ini si Dimas ya di belakang saya. Saya kira si Dimas ngigo atau apa kan, saya langsung lihat. Saya lihat muka itu, saya perhatiin ya tidur pules. Cuman siapa yang ketawa kecil itu? Terus dia bilang, ntar nih anak buah saya di sini dulu katanya. Anak buah saya di sini dulu nih, maksudnya di tempatnya si ini nih, si Yogi.
Terus udah setelah itu pulang lah, udah jam pokoknya udah ya skip ya, udah jam 7 pagi lah. Itu saya bisa tidur sekitar jam 3 subuh. 3 subuh jam setengah 4 lah pokoknya selesai, setelah udah boom ngobrol-ngobrol terus tidur keringetan nih. Udah jam 7 pagi saya nganterin Dimas, tiba-tiba langsung ketimpal sial, ditilang polisi. Ada aja ya. Gila, itu berturut-turut tuh Kayak gitu aja tuh polanya. begitu, sial. Terus selama berapa lama? Sialnya itu seminggu, Kak. Seminggu. Dan itu juga si Yogi itu setelah kita pulang, listriknya tuh tiba-tiba konslet. Oh. Tiba-tiba konslet, terus hawa di tokonya itu panas itu kayak ada orang bakar api lah, kayak gimana bikin api unggun di dalam tokonya itu, hawanya gimana. Iya kayak gitu. Terus setelah dari situ, saya kan selama seminggu itu kan kalau biasanya tidur itu selalu dimimpiin ya kayak orang cowok, terus tinggi, kagak ada serem-seremnya, pokoknya kalau bisa dibilang ganteng-ganteng, kalau bisa dibilang bersih-bersih, selalu nawarin ya ini apa, kasih darah doang. Darah ya gimana ya, ini kalau gue sebutin di sini dia nyebutin syarat-syaratnya sih, jangan sih. Jangan, nanti takut ada yang mencuri informasi itu. Iya, syarat-syaratnya. Jadi saya disuruh nyediain semacam bentuk kayak apalah gitu, sama pokoknya intinya terakhir darah. Dan itu dia bilang gini, oh setelah dari kejadian kemarin gimana nih, apa kamu masih minta sama dia? Maksudnya dia tuh Allah, Tuhan ya. Kalau saya langsung ada buktinya kayak kemarin. Kalau pengen gencangin dunia bisa, pengen buat kaya bisa, nggak perlu ini aja, ya udah darah sama jiwa. Wah itu relate sama yang ininya si Mongol. Iya, ceritanya Mongol. Itu kan baru mulai sebelum bulan puasa ya itu ya. Itu kan kejadian saya kan Februari, terus mulai tuh Mongol gini cerita satanik, jual jiwa begini, iya. Terus di Mongol bilang, iya nggak perlu tumbal begini. Itu langsung kejadian. Semenit abis lu selesai begini jual jiwa atau apa gitu, kan kejadian. Itu benar, dia tawarin, dia gini langsung bisa deh. Saya di mimpi itu diam aja, saya bingung apa ini, mimpi apaan. Saya kira kan kalau iblis itu kan serem, datang Baphomet, wah begini apa gini kan, wah serem itu, kegelapan. Enggak, makanya justrunya kayak orang berwibawa, bijaksana gitu. Cuman kalau emang dia lagi nggak suka ya, bentuk aslinya itu yang diliatin ke orang-orang yang nggak dia suka, yang kayak ke teman saya tuh pertama kali ngelihat bentuk dia itu kan, oh kayak gitu. Nah setelah itu saya kan nggak mau kayak gini terus ya, kayak pastilah. Saya nanya-nanya teman kampus saya, ada yang bisa gini, lu ke ini aja, ke Jawa bersihin. Ya udah saya bersihin ke Jawa gini ya udah. Terus kata mbah di sana ya, jadi ya keturunan saya ya entah ya, leluhur saya nih mungkin di zaman peperangan atau apa pernah bersinggungan sedikit. Ya namanya kalau orang dulu kan kayak buat nyari ilmu kayak ngilang atau apa-apa gitu kan nggak mungkin pakai sama jin. Kalau pakai kayak mereka gitu, ngasih kekuatan mereka dikit tuh kan bisa terwujud. Nah ini kayaknya leluhur saya pernah pakai kayak beginian di zaman perangan. Nah energinya dikit nyantol, makanya nyambung sama dia nawarin ke saya. Oh ya. Soalnya silsilah keluarga saya salah satunya itu dari ibu saya tuh ada dari ya pernah nikah sama orang Belanda gitulah atau apa gimana. Kayaknya dari situ. Jadi ngeling lah ya secara energi, secara Iya saya baru tahu gitu Kak.
kayak begitu. Cuman saya tanya lagi nih, kalau kayak begini saya nggak mau. Saya mau, ya namanya kita ya mau hidup normal aja ya. Kalau kayak begitu ya mungkin kalau saya tinggal di dunia barat ya oke-oke aja. Saya jadi artis ya kan gini. Kalau di Indonesia ya nggak mungkin lah kayak begitu. Terus saya tanya lagi, ini makhluk ini nih dari mana sebenarnya? Ini kata Simba ini ya itu makanya baru dapat jawabannya. Ini dia tuh sebenarnya punya nabi gitu ya. Nabinya juga kamu tahu katanya. Semua agama yang ya beberapa agama yang tahu. Nah saya dia nyebutin inisialnya. Nabi S. Saya cari tuh. Setelah habis ngobrolnya saya cari kan S apa gitu. Terus kan saya masih nginep tuh di situ pokoknya sekitar beberapa hari. Saya kasih, Mbah, Nabi ini ya? Iya katanya. Dia dari ininya. Nah, si ininya peliharaannya mungkin kecantol sama yang kamu bersinggungan di situ tempatnya. Nah, tempatnya itu saya lihat juga gimana ya? Darah, pemujaan juga katanya. Terus ada pengorbanan juga. Makanya minta darah itu karena kan kalau beda sama ini ya klinik ya, kalau klinik mistis ini kan kayak sesajen gini. Kalau mereka tuh langsung berunsur apa ya, jasmani gitu. Langsung kasih. Saya tanya biasanya apa, Bah? Kalau saya lihat katanya di tempat villa itu biasanya bayi. Bayi. Wah, ya Allah. Bayi. Nah, terus mungkin si siapa tuh kedatangan kamu sama teman-teman kamu yang punya energinya agak mirip-mirip, ya seneng dia, cuman nggak seneng sama yang lain-lain, yang energinya beda, yang energinya yang masih lebih banyak energi ilahinya lah daripada energi negatif. Kayak begini kan energi leluhur nih kata-kata simbahnya. Oh kayak gitu ya. Ya kalau kamu pengen kepo saya bisa bantu gini, cuman ya resiko ditanggung sendiri gitu. Cuman saya nggak mau. Saya mau bersih aja lah, Bah. Oh yaudah nanti insya Allah bersih kok kata dia. Terus kalau dia ya jangan disering-sering sebut namanya sih, beda sama punya di Indonesia. Soalnya alamnya itu udah di tengah-tengah antara alam akhirat ya alam akhirat kena alam manusia, ini dia di tengah-tengah. Jadi tinggalnya di alam yang apa ya, lupa tuh Simbanya bilang ya pokoknya di tengah-tengah lah, jadi dia bisa begini. Nah kalau tuh saya tanya lagi, nah kalau kayak jin kayak gitu itu kenapa Mbak bisa kayak ini? Ya kalau mereka tuh ya yang kejebak aja karena dosa mereka sendiri. Kalau mereka tuh udah dari inilah katanya. Ya istilahnya udah expert lah itu mah, udah susah. bosnya jadi bos. Nah, pada akhirnya lu gimana tuh bersihnya? Mandi kah? Mandi kayak mandi 7 rupa ya, saya nggak tahu ini ya, saya ikutin aja yang penting saya bersih. Mandi 7 rupa, terus saya disuruh puasa ya biar energinya itu stabil lagi. Soalnya pas saya masuk ke villa itu tuh energi yang lurus saya nih yang ketutup itu ya namanya gimana sih, kunci dibuka jadi ya udah tuh sama kayak teman saya yang satu lagi ke situ kebuka juga. Makanya kalau bersinggungan sama kalau si Mbah itu bukan bilang makhluk, entitas kayak gini. Ya hal yang nggak mungkin ya kebuka gitu karena mereka punya kekuatan lebih, karena kan yang namanya ini kan mereka gimana ya, ibaratnya antara surga sama neraka ya mereka nih gitu punya kekuatan lebih gitu. Oh itu saya nggak percaya, saya iya setelah bersih ya makanya saya bisa relate itu ya, ada podcast si Mongol tuh saya ikutin, sama kayak gini. Oh gitu. Cuman untungnya ya nggak jadi
nggak ikut-ikutan kayak mau Untungnya nggak Cuman terayu gitu ya. cuman tahu aja oh kejadiannya seperti kayak gini. Iya. Dan menurut gue itu sebenarnya ada clue-cluenya dari yang temen lu lihat orang bawa obor pakai hitam-hitam Iya. gitu-gitu kan, terus yang temen lu udah ngasih kode ini begini, itu relate sebenarnya. Jadi Iya. kalau dikaitin tuh nyambung gitu. Dan Hmm. sampai terakhir yang temen Indigo lu ngelihat ada penampakan itu, Iya. dibilang gimana ya? Dibilang efek karena mabuk pun juga, tapi kan itu terjadi di depan kita gitu ya. Jadi memang udah di luar akal guys kalau Akal kayak sehat. gitu. Dan di luar banget. Oke, Ray, gila cerita lu epic banget ini. Dan gue baru ini Sama kejadian epic baru-baru ini tahun ini buka tahun ini lagi pembukaan tahun ini. pembukaan tahun ini banget. Ini kejadian belum lama ya 2003. Februari. 2023 Februari. Pokoknya tanggal 23 Februari apa 20-an lah itu. Akhir bulan tuh pada jalan-jalan ke sana. Oke, Ray, thank you banget nih ceritanya. Oke, Lu sama-sama. sehat-sehat ya. Dan bagus masih bertahan di akidahnya, tidak terbujuk rayuan itu. Oke, sehat-sehat Ray. Terima kasih banget sudah mampir di channel YouTube gua. Oke, teman-teman, namanya mistis itu pasti ada hal yang di luar nalar, dan di sini gue menyampaikan susah-susah gampang sebenarnya, karena kalau misalnya ada yang belum mengalami itu biasanya belum percaya atau tidak percaya. Tapi untuk kalian yang pernah mengalami itu akan relate dengan kisah kalian masing-masing. Mungkin cerita dari Malam Jumat Miku sampai sini dulu. Sampai bertemu di channel atau segmen Malam Jumat Miku selanjutnya. Gue pamit undur diri. Bye.